Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome back with me Miss Puji. How are you today? I hope you are in best condition. Okay? Today we are going to learn about caption. Well, do you know about the caption? And do you like to post something in your social media? For example, picture or maybe video? And do you like write the caption of the video or picture? Well, oke. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai caption. Apa sih caption itu? Oke, the first is definition. Definition if caption is a brief description that identifies a picture, video, table, or graph. Jadi caption itu mendeskripsikan dari foto, video, grafik, atau tabel yang kita publish atau yang kita tuliskan. And the second definition, a caption, also known as a cut line, is a text that appears below an image. Jadi caption bisa dikenal sebagai garis potong, dan garis potong ini adalah sebuah teks yang muncul di bawah gambar. Jadi caption itu adalah keterangan di bawah gambar. And the 3 point, caption can consist of a few words of description or several sentences. Jadi caption sendiri itu dapat terdiri dari beberapa kata deskripsi atau beberapa kalimat. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi intinya caption itu adalah kata-kata kata-kata yang berada di bawah gambar. Intinya menerangkan kata-kata di bawah gambar. Seperti itu. Okay, next. Okay. In this point, there are function of caption to tell the viewer or reader about what's happening in the picture, video, table, or graph. Jadi fungsi dari caption itu adalah untuk menceritakan agar orang pembaca itu paham isi dari foto, video dan lain-lain. Jadi intinya untuk menceritakan kepada seseorang atau pembaca tentang apa yang terjadi di dalam gambar, di dalam video, dalam tabel atau grafik. Intinya biar pembaca itu paham dengan maksudnya. Okay, and the next. Okay, in here there are kind of caption. Jadi di sini ada macam-macam dari caption. The first, identification bar, maksudnya adalah who is someone in the picture. Identification bar, who is someone in the picture. Jadi identifikasi bar di sini berisi nama dari seseorang yang fotonya dipublikasikan atau dipost. Jadi hanya ada nama orang yang ada di gambar. Jadi cuma gambar, terus bawahnya itu ada keterangan nama orang tersebut. And the second, there are cut line. Cut line, who is the person and what's happening. Jadi cut line di sini adalah siapa orang yang intinya siapa dan apa yang dilakukan orang di gambar tersebut. Intinya gitu. Kalau tadi kan cuma siapa orang yang berada di gambar. Kalau cutline di sini adalah siapa dan apa yang dilakukan di gambar. Ada keterangannya. And the third point, there are summary. Summary, there are 5W. Jadi ada what, where, when, who, why. Jadi mulai dari berisi 5W ya. Ada what, apa, where, di mana, who, siapa, and then why, mengapa, and when, kapan. Jadi ada 5W. What, where, when, who, why. And the 4 point, there are expanded. Expanded for 5, ya, maaf. 5, I'm sorry. 5W
And when it's, jadi di sini ada 5W plus H complete caption. Jadi di sini adalah captionnya komplit karena ada 5W plus H-nya expanded. Jadi lebih lengkap daripada summary tadi. Kalau summary tadi hanya cuma ada what, where, when, who, why. Kalau di expanded itu lebih captionnya lebih lengkap, dilengkapi dengan how, bagaimana. Jadi apa yang terjadi dalam gambar, siapa yang ada di gambar, kapan kejadian gambar tersebut, dan di mana kejadian terjadi, dan mengapa kejadian tersebut terjadi. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana sampai terjadi peristiwa yang digambar tersebut. Oke, and the 5 point quote. Jadi quote ini adalah inspirasi untuk orang lain. Jadi istilahnya di dalam quote di sini adalah maksudnya ada kata-kata inspirasi untuk orang lain. And the last point, there are group identification. Dan group identification di sini adalah biasanya foto atau gambar berisi beberapa orang. Jadi kalau yang tadi, yang poin pertama, identification bar who is someone. Jadi ada hanya satu. Jadi ada cuma seseorang. Yang poin pertama tadi, identification bar itu hanya ada satu. Jadi ada seseorang atau foto seseorang yang dipost atau dipublikasikan. Sedangkan kalau nomor 6 ini adalah ada grup atau biasanya berisi beberapa orang. Di sini berarti group identification. Oke, and the next, where you can find caption. Jadi di sini di mana kalian itu dapat menemukan caption? Bisa di newspaper, majalah, newspaper, koran, magazine, majalah, newspaper, magazine, internet, book, TV, and most print material that has picture. Jadi ada koran, majalah, internet, buku, TV, dan material-material berupa print-printan kayak itu, surat kabar, dan lain sebagainya. Jadi kalian dapat menemukan caption itu di beberapa tempat, dari koran, buku, majalah, internet, TV, dan lain sebagainya. Oke, and the next, tips how to write a caption. Jadi di sini ada tipsnya, bagaimana tips atau cara-cara bagaimana kalian menulis sebuah caption. Di situ ada using simple present tense. Jadi di sini gunakan present tense jika ingin membuat caption berupa kata-kata motivasi atau wejangan. Jadi umumnya caption itu menggunakan simple present tense sekarang. And the second point, there are ini 5W-H itu in caption. Jadi menggunakan 5W plus 1H. Ada 5W plus 1H-nya di caption. Tadi sudah Ibu jelaskan, ada what, where, when, who, why, how. Jadi apa yang terjadi, siapa yang ada di gambar, dan kapan kejadian itu terjadi, kejadian di gambar itu terjadi, di mana, dan mengapa, dan bagaimana bisa terjadi. Jadi seperti itu 5W plus H. And the 3 point, written in complete sentence. Biasanya ditulis dengan kalimat yang komplit atau kalimat yang jelas, dan seperti itu. And the 4th point, clearly identify the people and location in the photo. Jadi mencantumkan siapa dan di mana pada foto ketika caption yang kalian buat itu memberitakan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi harus jelas identifikasinya. And the 5th point, identify the person from left to right. Maksudnya di sini adalah menuliskan semua orang yang ada di dalam sebuah foto dari kiri ke kanan. Dan biasanya foto seperti ini digunakan untuk kebutuhan tim olahraga ataupun musisi. Jadi musisi itu musik itu. And the next point, observe the picture or video, you will give the caption.
Jadi amati foto atau video yang akan diberikan captionnya. Jadi amati dulu foto dan videonya yang akan kamu beri caption. And the next point, find out the message that will be sent from the picture before you write caption. Jadi istilahnya di sini cari atau beri pesan yang terkandung dalam foto sebelum menulis caption. And the last point, write sentence or phrase under or wherever based on the picture. Tulislah kalimat atau frasa di bawah atau dimanapun yang sesuai pada gambar. Misalnya, kalian mempunyai gambar A. Jadi harus kamu kasih keterangan di bawahnya sesuai dengan gambar. Jangan sampai gambarnya apa, tulisannya di bawahnya apa. Oke, next. What should a caption include? Jadi apa yang seharusnya masuk di dalam caption? Nah, di sini ada who is in the picture. Siapa orang yang di dalam gambar. And the next, where was the picture taken? Di mana kamu ambil gambar tersebut? And the next, what is happen in the picture? Apa yang terjadi dalam gambar? Or what's happened before or after the picture was taken? Jadi apa yang terjadi sebelum dan setelah gambar itu diambil. And the next, when did the happen? When did this happen? Jadi kapan terjadi gambar tersebut? Jadi ada gambar dan itu kapan terjadinya. And the next, why did this happen? Mengapa bisa terjadi? Or why is this picture important? Mengapa gambar itu sangat penting? And the last point, how did this happen? Bagaimana kejadiannya itu dapat terjadi? Okay, in here there are example about caption. Tadi sudah saya jelaskan bahwa caption itu bisa kita temui di beberapa tempat. Ada di majalah, ada di koran, TV, ada lagi internet, dan lain sebagainya. Ini Ibu kasih contoh. Ini adalah contoh caption dalam buku. Jadi ada gambar, intinya this is who I am. This is who I am. Jadi ini adalah ini siapa? Siapa saya itu siapa? Seperti itu. Ini cuma contoh aja, sekedar contoh. Nanti pasti kalian ada tugas tersendiri setelah ini. Dan yang kedua, ini adalah saya ambil contoh. Ini ada artis. Ini contoh caption di Instagram. Jadi biasanya kalian sering memposting gambar atau foto kalian dikasih keterangan, yaitu sudah namanya caption seperti itu. Ada gambar atau foto kalian, bawahnya dikasih keterangan. Itu namanya caption. Ini contoh caption di Instagram. And the next, caption in a newspaper. Ini saya ambil dari internet juga. Ini adalah contoh caption di sebuah koran. Contohnya seperti ini. Ada gambar, ada keterangan. Tapi biasanya zaman sekarang untuk caption itu kadang gambarnya apa, keterangannya apa, itu kadang nggak sesuai. Ada juga istilahnya ada orang bawa cangkir, minum kopi, captionnya sendiri lebih baik. Itu istilahnya kan apa ya namanya? Sindiran atau sarkas lah. Jadi istilahnya banyak sekali sekarang itu memposting gambar tapi keterangannya apa, nggak sesuai. Jadi apa yang diposting dengan apa kalimat yang di bawahnya itu nggak sesuai. Banyak sekali kalimat-kalimat yang istilahnya gambar dengan tulisan itu nggak sinkron. Jadi istilahnya hanya kalimat sindiran dan lain sebagainya. Oke. Ini adalah segmen. Jadi di sini Ibu mempunyai tugas untuk kalian. Please write down 2 caption for a book and for Instagram. Jadi tolong tulis atau cari, terserah kalian, 2 caption, contoh caption di buku atau di Instagram. Tadi Ibu sudah ngasih contoh caption di buku seperti itu, contoh di Instagram seperti itu, di koran juga seperti itu. Tapi tugas kalian adalah mencari atau menulis
caption dari sebuah buku dan Instagram. Jadi ada dua. And the number two, take two picture and write the caption for each picture. The caption should identify what, who, when, where, why. Jadi ambil, kalau yang tugas pertama tadi kalian mencari di internet boleh, intinya itu adalah caption di sebuah buku atau caption di sebuah Instagram. Itu yang pertama kamu mencari. Yang kedua itu kalian benar-benar ambil gambar, dua gambar minimal, boleh lebih dari dua, ambil gambar dan buatlah atau tulislah caption di masing-masing gambar. Jadi intinya seperti ibu tadi bilang, sekarang memang banyak sekali gambar itu bawahnya ada captionnya, tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Di sini nanti dua gambar tersebut harus kamu identifikasi mulai apa yang terjadi di gambar, who siapa, when kapan, where di mana, dan why mengapa. Jadi kamu boleh ambil gambar di sekitar rumahmu atau kamu boleh juga keluar. Tapi paling enggak kan ini kan social distancing, jadi kamu di rumah saja. Jadi kamu boleh ambil foto di sekitar rumah kalian. Oke, ingat kata-kata ibu tadi, gambar sama caption kadang itu tidak sama. Oke, using caption nowadays to tell about our feeling, not about describing the picture, but if you want write a good caption. Jadi intinya saat ini itu banyak sekali orang itu menuliskan caption itu bukan mendeskripsikan sebuah gambar, tetapi dia ingin menuliskan sebuah sindiran atau sarkas ya gitu, seperti itu. Oke? I think enough. Oke, do you have any question? Oke, sebelum saya tutup, do you have any question about this one? Well, that also your lesson for today. Thank you for watching, and don't forget like, comment, and subscribe this channel. And see you again and have great day. Oke, sebelum kalian tutup, saya tutup. Tolong di like dulu pembelajaran ibu sebagai ganti absensi kalian. Oke, thank you very much and have great day. Wassalamualaikum warahmatullahi